والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab tafsir As-Sa'di, dan kita masih pada tafsir ayat ke-23 dan ayat ke-24. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, jikalau kalian terdapat keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kita, maka datangkanlah satu surat semisalnya dan panggillah penolong-penolong kalian selain Allah, jikalau kalian orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jikalau kalian tidak dapat melakukannya dan tidak akan pernah dapat melakukannya, maka takutlah terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan ini sudah kita jelaskan beberapa dari perkataan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada perkataan beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Perhatikan, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan begitu juga yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa hadhil ayatu wa nahmuha yusammunaha ayatat tahaddi. Wa huwa ta'jizul khalqi an ayyatu bimithli hadzal qur'ani wa yu'ariduhu biwajhin. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadhil ayah, dan ayat ini, ayat ke-23 dan 24 yang sudah kita baca, wa nahmuha, dan semisalnya, yusammunaha ayatat tahaddi. Yusammunaha, mereka yaitu para ulama menamakannya, ha itu kembali kemana? Ayah. Mereka menamakan ayat tersebut dengan ayatat tahaddi, ayat tantangan. Apa tujuan dari ayat tahaddi, ayat tantangan? Allah menantang mereka, jikalau kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kita, maka datangkanlah surat semisalnya. Kan kalian orang Arab. Kalian mengira bahwa saya Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, tidak ummi, buta huruf. Kalian orang Arab, orang yang paling fasih. Maka coba datangkan satu surat. Kalau kalian ragu, kalian mengira bahwasanya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, tapi dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, coba datangkan semisal Nabi Muhammad. Kalau seandainya itu memang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sebagaimana sangkaan kalian, coba datangkan. Nggak bisa kan? Karena memang itu bukan buatan Nabi Muhammad. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dinamakan ayat tantangan. Apa tujuan dari ayat tantangan? Wa huwa ta'jizul khalqi, dan dia adalah ta'jizul khalqi, membuktikan kelemahan makhluk. Ta'jiz, ya melemahkan. Maksudnya apa? Membuktikan kelemahan makhluk. Nggak bisa bahwa makhluk itu lemah. An ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Lemah an ayyatu, dari mendatangkan
bimithli hadzal Qur'an, semisal Al-Qur'an ini. Lemah, mereka nggak bisa. Dibuktikan oleh Allah, coba buat semisal surat dalam Al-Qur'an, satu surat aja, nggak usah satu Al-Qur'an. Buat semisal satu surat, nggak bisa deh. Membuktikan kelemahan bahwasanya makhluk itu lemah untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Wa yu'ariduhu biwajhin. Dan menentangnya dengan sisi. Untuk mendatangkan, agar mereka mendatangkan semisal Al-Quran, dan agar mereka menentang Al-Quran dari sisi, yaitu mendatangkan semisal Al-Quran, maksudnya gitu ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, la ini jitama'atil insu, jikalau berkumpul semua manusia, wal jinnu dan semua jin, berkumpul semua manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Gak bisa, walaupun berkumpul jin dan manusia. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain zahira, menolong. Ya, saling tolong menolong untuk membuat semisal Al-Quran. Jin menolong manusia, manusia menolong jin, saling tolong menolong untuk membuat Al-Quran. Gak akan bisa layak tuna bimithlihi. Maka Allah membuktikan kelemahan makhluk, membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang Arab di situ menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair, tukang sihir, dan sebagainya. Kemudian apa kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah? Perhatikan. Wa kaifa yaqdirul makhluqu min turabin ayyakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbabi. Wa kaifa yaqdirul makhluqu, lihat di sini. Wa kaifa, dan bagaimana yaqdirul makhluk, makhluk mampu, makhluk min turab, yang dari tanah itu dia mampu, ayyakuna kalamuhu, perkataannya ka kalami rabbil arbab, seperti perkataan Rabbnya makhluk, gak akan bisa. Kaifa yaqdirul makhluqu min turab, makhluk dari tanah, bagaimana dia bisa mampu, ayyakuna kalamuhu, perkataannya ka kalami rabbil arbab, seperti perkataannya Rabbnya makhluk, gak akan bisa. Am kaifa yaqdirul faqiru an-naqisu min jami'il wujuhi ayyatiya bi kalamin ka kalamil kamilil ladhi lahul kamalul mutlaqu wal ghina al wasi'u min jami'il wujuhi. Lihat, am ataukah, kaifa yaqdirul faqirun naqisu, bagaimana mampu al faqir, orang yang sangat fakir, an-naqis, yang kurang, min jami'il wujuhi, dari berbagai sisi. Bagaimana orang yang fakir, kurang dari berbagai sisi, mampu? Bagaimana mampu orang yang fakir, kurang dari berbagai sisi? Ayatiya bi kalamin, untuk mendatangkan perkataan kakalamil kamili, seperti perkataan zat yang maha sempurna, al-kamil, alladzi lahul kamalul mutlaq, yang hanya dialah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, wal ghina al wasi'u, dan kekayaan yang luas, min jami'il wujuh, dari berbagai sisi, nggak akan bisa. Di situ kata Syekh Abdurrahman, bagaimana hamba yang fakir,
penuh dengan kekurangan dari berbagai sisi, mampu untuk mendatangkan kalimat seperti mampu mendatangkan perkataan seperti perkataan Zat yang maha sempurna, yang hanya Dialah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang kaya, maha kaya, yang luas dari berbagai sisi. Hadza laisa fil imkani. Ini tidak mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Wala fi qudratil insani, dan bukan dalam kemampuan manusia. Manusia enggak mampu. Kemudian lihat di sini. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, perhatikan. Wa kullu man lahu adna dzauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalami idza wuzina hadzal qur'anu bi ghairihi min kalamil bulagha'i dhahara lahu al farqul 'azim. Perhatikan. Wa kullu man, dan setiap orang yang lahu adana dzauqin, dia memiliki perasaan yang paling dalam. Dzauq, perasaan. Dia memiliki perasaan yang paling dalam. Wa ma'rifatin, dan pengetahuan yang paling dalam bi anwa'il kalam, dengan berbagai jenis perkataan. Siapa orang yang paling dalam perasaannya, pengetahuannya terhadap berbagai jenis perkataan, berbagai jenis ilmu bahasa Arab yang paling dalam? Idza wuzina hadzal Qur'anu, idza wuzina, apabila ditimbang hadzal Qur'anu, Al-Qur'an ini, bi ghairihi, dengan selain Al-Qur'an, min kalamil bulagha, dari perkataan orang-orang yang baligh, yang fasih, walaupun dia orang yang paling mengetahui terhadap ilmu bahasa Arab, apabila Al-Quran ditimbang dengan perkataan mereka, zahara lahul farqul azim, maka akan nampak baginya perbedaan yang sangat besar. Karena enggak mungkin manusia yang terbuat dari tanah, manusia yang penuh dengan kekurangan, fakir dari berbagai sisi, bisa mendatangkan kalimat perkataan seperti perkataannya Allah, Rabbnya makhluk, seperti perkataannya Zat yang maha sempurna, yang hanya Dialah yang memiliki sempurnaan yang mutlak, yang maha kaya, yang luas dari berbagai sisi. Tidak akan pernah mungkin. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi